Shalom, senang sekali kami dari Cornelius Media kembali boleh menyapa saudara-saudara melalui program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami selalu mengingatkan bahwa tayangan ini tidaklah menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita masing-masing. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-12 dengan tema pandangan Alkitabiah, dan tayangan ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama bagian pendahuluan di mana kita akan melihat dasar Alkitab dari pelajaran sepanjang minggu ini. Bagian yang kedua kita akan menggali latar belakang dan juga tema-tema penting dari ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga kita mengangkat pokok-pokok diskusi, dan bagian yang keempat kita akan mencoba melihat tentang aplikasi dari pelajaran ini. Kami mengharapkan saudara menyaksikan tayangan ini sampai kepada bagian yang terakhir. Saya Pendeta Edward Taliwongso, masih ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan oleh karena kasih setiamu. Engkau memelihara melindungi kami sampai saat ini. Pada saat ini ketika kami sekali lagi mau mempelajari firman-Mu, kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, urapan Roh Suci Tuhan yang akan menolong, memampukan, menyanggupkan kami untuk dapat melihat kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan melihat dasar Alkitab dari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-12 dengan judul Pandangan Alkitabiah. Ada beberapa ayat yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang pertama Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52. Ini berisi tentang pertumbuhan yang seimbang sesuai dengan model Yesus Kristus yang mencakup semua aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Lalu kemudian di Matius 4 ayat 23, di sini menceritakan tentang pekerjaan pelayanan Yesus, bukan hanya berkhotbah dan mengajar, tetapi juga menyembuhkan secara fisik. Lalu kemudian di 1 Korintus 6 ayat 19-20, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu mereka harus memuliakan Allah dengan tubuh mereka. Kemudian di Mazmur 24 ayat 3 dan 4 menjelaskan tentang kekudusan sebagai prasyarat untuk berdiri di hadapan Allah yang juga Maha Kudus itu. Kita ke Perjanjian Baru, diambil dari Kisah 8 ayat 4-24. Di sini berisi tentang Simon, si tukang sihir dari Samaria, yang ingin menerima karunia Roh Kudus, tetapi tidak mengalami dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Lalu kemudian di 1 Yohanes 3 ayat 1-3, Yohanes menyatakan bahwa orang percaya adalah anak-anak Allah, itu sebabnya mereka harus menjaga kekudusan hidup sampai Kristus menyatakan dirinya atau sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kemudian kita akan melihat pengertian judul The Biblical Worldview atau diterjemahkan pandangan Alkitabiah. Nah, kata yang diterjemahkan sebenarnya berasal dari bahasa Inggris worldview. Dua kata, yaitu world artinya dunia dan view itu artinya melihat. Jadi, worldview itu artinya adalah cara seseorang melihat dan mengerti segala sesuatu di dalam alam dan hidupnya. Nah, pemikiran ini bisa muncul karena manusia mengetahui bahwa setiap realitas itu bisa dimengerti secara berbeda oleh setiap orang berdasarkan cara pandangnya. Dan sebagai seorang Kristen, inilah bagaimana ini kemudian berhubungan dengan Alkitab. Seorang Kristen akan melihat segala yang ada dan terjadi dari sudut pandang Tuhan. Jadi ketika judul ini sebenarnya mengatakan pandangan Alkitabiah adalah mengajak kita semua sebagai umat untuk melihat peristiwa-peristiwa teristimewa di dalam konteks ini, peristiwa kematian, lalu kemudian isu-isu tentang peristiwa kematian dan kebangkitan, harapan masa depan dari sudut pandang atau dari worldview yang Alkitabiah, bukan dari apa yang populer di dunia saat ini. Nah, apa yang menjadi pandangan dan mengapa ini dikaitkan dengan Alkitab? Kita sudah lihat bahwa di dalam konteks pelajaran sepanjang triwulan ini, kita sebagai umat diajak untuk melihat kematian ini berdasarkan worldview atau cara pandang Alkitabiah. Pelajaran ke-12 ini memiliki cakupan di mana kita akan melihat isu tentang kematian, lalu kemudian apa yang populer di dunia ini, dikotomi antara tubuh dan jiwa yang banyak dipercaya, lalu kemudian penipuan setan tentang kebakaan jiwa,
dari sudut pandang pertentangan yang besar atau the great controversy antara Kristus dan setan. Dan kita akan melihat bagaimana sebagai umat yang percaya kepada Alkitab, kita tidak akan melihat realita dan bertindak ini berdasarkan apa yang populer, tetapi kita akan melihat ini berdasarkan biblical worldview atau cara pandang yang alkitabiah. Demikianlah pendahuluan yang akan mempersiapkan kita untuk masuk lebih dalam mempelajari pelajaran pada pekan ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan ayat inti kita pada pelajaran kita pekan ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, di sana firman Tuhan mengatakan, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Seperti biasa sebelum kita akan masuk pada pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita, mari terlebih dahulu kita melihat pengertian ayat inti kita. Yang pertama, mari kita lihat konteks ayat inti kita, di mana Tesalonika ini adalah salah satu kota penting yang ada di Makedonia. Nah, Paulus berkhotbah di kota ini pada perjalanan misionarisnya yang kedua, tepat setelah dia menyelesaikan pelayanannya di Filipi. Dan di kota ini, Paulus memulaikan pelayanannya di sinagog selama 3 sabat berturut-turut untuk meyakinkan orang Yahudi di kota ini. Tetapi pada akhirnya, dia menerima perlawanan dari orang-orang Yahudi, dan kemudian Paulus memulaikan pelayanan di rumah seorang yang bernama Jason. Kita bisa baca itu di dalam Kisah 17 ayat 17. Dan pekerjaan Paulus di Tesalonika ini lebih mendapat banyak pengikut dari kaum Yunani dibandingkan dengan kaum Yahudi. Sehingga jumlah anggota jemaat yang ada di jemaat ini lebih banyak orang Yunani dibandingkan orang Yahudi. Penolakan dari kaum Yahudi ini melibatkan otoritas Romawi yang kemudian mengakibatkan Paulus harus keluar dari kota ini dan dia dilarang untuk kembali. Paulus kemudian pindah ke Athena dan di sana dia bertemu dengan Timotius, di mana Timotius kemudian diutus oleh Paulus ke Tesalonika untuk memberikan semangat kepada jemaat di sana. Dan ketika Timotius kembali, dia membawa laporan. Dan laporan inilah yang membuat Paulus menulis surat yang pertama ke jemaat Tesalonika. Ada 2 laporan yang disampaikan Timotius. Yang pertama mengenai kesetiaan, semangat iman yang ada di antara umat-umat Tuhan di jemaat Tesalonika. Tetapi yang kedua, kemudian Timotius juga melaporkan tentang masalah-masalah yang ada di jemaat. Salah satu masalah yang berhubungan dengan pelajaran kita saat ini yaitu tentang doktrin kematian dan kedatangan Yesus, yang adalah tema utama dari surat Paulus yang pertama ini. Di dalam ayat inti kita melihat frase Allah damai sejahtera. Apa sepertinya pengertian Allah damai sejahtera? Nah, jika kita perhatikan, kata-kata yang sama juga muncul pada surat Paulus yang lain, seperti kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Filipi, Korintus, dan juga surat untuk orang-orang Ibrani. Dalam suratnya ke jemaat Tesalonika ini, kata-kata ini adalah bagian akhir dari surat, di mana ini adalah doa yang diberikan kepada jemaat ini. Dan dapat dipahami Paulus bermaksud agar jemaat di sana tetap berjangkar pada Allah damai sejahtera yang akan menolong mereka atas masalah-masalah, konflik-konflik yang sementara mereka hadapi. Komentari Alkitab Advent, volume 7 halaman 256 mengatakan bahwa Allah damai sejahtera atau frase Allah damai sejahtera ini mengacu pada Allah yang kualitasnya luar biasa adalah kedamaian. Allah yang merupakan sumber dari segala kedamaian sejati. Nah, di dalam ayat ini Paulus menegaskan, jika Allah damai sejahtera inilah yang telah memulaikan pekerjaan di jemaat Tesalonika, maka dialah yang akan menyanggupkan anggota hingga akhir zaman. Itu kita bisa baca di dalam pasal 5 ayat 24. Di sana mengatakan, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kemudian di dalam ayat inti kita ada frase menguduskan kamu seluruhnya. Nah, saudara-saudara, kata ini adalah atau frase ini, bagian ini sebenarnya adalah pekerjaan dari Allah damai sejahtera yang menguduskan umat percaya. Di sini Paulus berbicara mengenai kedewasaan karakter orang Kristen yang menunjukkan kualitas kehidupan rohani umat.
Paulus menegaskan dalam suratnya paling sedikit ada 9 hal yang pasti dapat dimampukan oleh Allah damai sejahtera kepada umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Tesalonika. Yang pertama, jika mereka memiliki Allah damai sejahtera, maka mereka akan dimampukan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, mereka akan dimampukan untuk menghidupkan kualitas rohani dalam hal kemurnian seksual. Kemudian kasih persaudaraan. Yang keempat, mereka tidak bergantung kepada orang-orang yang luar atau orang-orang bukan orang Kristen. Yang kelima, mereka dapat menghormati pimpinan mereka. Yang keenam, mereka akan selalu bersuka cita. Yang ketujuh, mereka akan tetap berdoa. Yang kedelapan, mereka selalu mengucap syukur. Dan yang kesembilan, mereka akan dimampukan untuk menjalankan pelayanan yang ada di jemaat. Kemudian di dalam ayat inti ada juga frase roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Apa maksud dari kata-kata ini? Nah, saudara-saudara, roh, jiwa, dan tubuh ini adalah keseluruhan, the wholeness dari objek pengudusan yang akan diberikan kepada Allah damai sejahtera. Kita ingat frase sebelumnya dikatakan Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Itu dalam arti roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya itu akan menjadi satu paket. Di dalam komentari Advent, jilid yang ke-7 halaman 256, di sana mengatakan, pengudusan yang sejati melibatkan keseluruhan. Tidak mungkin untuk disucikan pada bagian-bagian tertentu saja. Dalam arti, menahan bagian-bagian tertentu dari kehidupan untuk dijadikan suci. Setiap bagian kehidupan harus tunduk pada kuasa roh Allah yang memurnikan. Jadi bukan saja pikiran yang dikuduskan, tetapi jiwanya, tetapi tubuhnya juga semuanya secara keseluruhan harus dikuduskan. Nah, bagian-bagian yang harus dipelihara secara keseluruhan ini yaitu roh, jiwa, dan tubuh dapat dipahami seperti ini. Yang pertama, roh di dalam ayat ini datang dari kata pneuma, merujuk pada bagian di mana Allah dapat berkomunikasi dengan kita. Jika roh kita dikuduskan dan dipelihara, maka Roh Kudus akan mengubah kita menjadi sama seperti Yesus. Dengan kata lain, kalau roh kita tidak dijaga, tidak dikuduskan, maka kita tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan roh Allah. Kemudian yang kedua adalah jiwa. Datang dari kata psike, dari kata inilah muncul kata psikologi. Kata ini merujuk kepada emosi, kepada kehendak, dan kepada pusat personality. Nah, jika jiwa dipelihara, tentu hubungan kita dengan sesama juga akan dipelihara. Dan yang ketiga adalah body atau tubuh, datang dari kata soma. Ini merujuk kepada daging, darah, dan tulang kita. Jika tubuh kita dipelihara, kita memiliki kesehatan, tentu kita adalah orang yang sangat menikmati akan manfaat ini. Tetapi saudara-saudara, kesehatan roh dan jiwa juga harus dipelihara. Oleh karena itu kita sering mendengarkan kata mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Baik, terima kasih pendeta. Nah, pokok penting lain dalam diskusi kita adalah pandangan tentang Yesus. Salah satunya adalah tentang kemanusiaan Yesus. Kita tahu bersama bahwa dalam menjalankan rencana penebusan, Anak Allah telah menjelma menjadi manusia dalam inkarnasi tentunya. Filipi pasal yang kedua ayat 5-8 menyatakannya. Dan penjelmaan itu sifatnya sempurna. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemudian Nyonya White menegaskan di dalam Bible Commentary jilid yang ke-7a halaman 443 paragraf yang ketiga dikatakan Christ was a real man atau Kristus adalah manusia sesungguhnya, betul-betul manusia. Nah, siklus kehidupan Yesus dari apa yang dicatat di dalam Alkitab adalah ia dikandung dalam rahim seorang perawan Maria, bukan oleh karena hubungan biologis suami dan istri, namun dikandung oleh roh. Kemudian ia dilahirkan sebagai seorang bayi, Matius 1 ayat 23, dan ini sesungguhnya menggenapi beberapa nubuatan di dalam perjanjian lama khususnya dari kitab Yesaya dan kitab Mika. Kemudian Yesus bertumbuh menjadi anak-anak dan remaja dan pertumbuhannya meliputi semua aspek pertumbuhan seorang manusia. Lukas pasal 2 ayat 52. Dia semakin bertambah besar secara fisik, dia semakin bertambah hikmatnya secara mental, dan semakin dikasih Allah secara rohani.
atau spiritual dan dikasihi manusia secara sosial. Kemudian dia semakin dewasa dan kira-kira pada waktu umur yang cukup, dia melakukan pelayanan pekerjaan misi untuk mana dia telah datang ke dalam dunia. Kemudian Yesus mati di kayu salib, bangkit dan terangkat ke sorga. Dan sebagai tambahan, untuk menjalankan fase pelayanannya di Ka'bah surgawi, itulah dia terangkat ke sorga dan saat ini sedang menjalankan tugas keimamatannya di dalam Ka'bah surgawi. Nah, kemudian bagaimana Yesus menghadapi kesulitan atau kesengsaraan, kesakitan, dan ancaman ketika dia hidup sebagai manusia? Benar, Yesus telah dicobai sama seperti kita. Namun, Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan dia tidak berbuat dosa. Dia mengalami penderitaan yang hebat, bahkan melebihi penderitaan manusia manapun yang pernah hidup di dunia ini. Dan ada beberapa poin penting sehubungan dengan bagaimana Yesus menghadapi dan mengatasi kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, dan ancaman yang dialami ketika hidup sebagai manusia. Yang pertama, sejak kecil Yesus dididik untuk taat kepada Allah dan firman-Nya, serta patuh kepada didikan orang tua duniawinya, yaitu Maria dan Yusuf. Ini menjadi bekal bagi dia untuk mengatasi atau menghadapi cobaan-cobaan di dalam kehidupannya. Yang kedua, ketika Yesus berada di padang gurun, Yesus menghadapi pencobaan si jahat dengan menggunakan firman Allah. Ada tertulis dalam setiap pencobaan setan, dia katakan ada tertulis, Matius pasal 4. Kemudian yang ketiga, penyerahan diri dalam doa. Kita tahu bahwa doa adalah menjadi kekuatan dari Yesus ketika dia menghadapi banyak pencobaan. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ketujuh, saya bacakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, kepada Bapanya. Di salib Yesus katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas pasal 23 ayat 46. Penyerahan yang total di dalam doa. Dan yang keempat, tunduk seutuhnya kepada kehendak Bapa. Dia katakan pada waktu di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42. Nah, kemudian apakah Yesus pernah merasakan takut, stres, atau depresi sebagaimana yang dialami oleh kita sebagai manusia? Dan bagaimana cara Yesus mengatasi hal itu? Mari kita lihat. Dalam pengalamannya di Taman Getsemani, untuk terakhir kalinya dia ke sana, Injil Markus pasal 14 ayat 33 dan 34 menyatakan bahwa ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, murid-murid yang dia bawa ke Taman Getsemani, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Itu dia katakan kepada Yakobus, Yohanes, dan Petrus yang dibawa lebih masuk ke dalam lagi ke Taman Getsemani. Artinya Yesus merasakan ketakutan di sana. Dan ketakutan, keresahan, stres, tekanan, dan boleh dikatakan depresi yang dialami di sini bukanlah diakibatkan oleh dosa, melainkan perasaan ngerinya dosa dan kejahatan yang membuatnya merasakan akan terpisah dengan Bapa. Itu yang Nyonya White katakan. Dan di dalam buku 28 Dasar Alkitabiah Kepercayaan Gereja Advent halaman 60, di sana dikatakan walaupun dia mempunyai daging yang dikuasai dosa karena dosa, kemampuan rohaninya bebas dari jenis dosa atau noda dosa manapun. Meskipun demikian, pada akhirnya dia menang. Dan kita bisa mengadopsi metode Yesus atau cara Yesus, yaitu dengan berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu ya Bapa. Dengan berkata demikian, kita memanifestasikan iman kita, percaya seutuhnya kepada Dia yang merancangkan damai sejahtera yang akan memberikan kemenangan tepat pada waktunya. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya kita akan melihat worldview tentang tubuh. Mengapa Alkitab katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait suci? Apa maksudnya? Nah, sebelum kita melihat ini, kita perlu mengerti dulu apa itu bait suci. Menurut orang Israel, bagi orang Israel di dalam perjanjian lama, bait suci itu adalah tempat pertemuan suci mereka dengan Tuhan. Lalu mereka beribadah di sana, mereka membawa kurban mereka di sana, mereka menyampaikan permintaan mereka juga kepada Tuhan di sana. Nah, sebagaimana bait suci itu adalah milik Allah, demikian juga tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Rasul Paulus berkata bahwa kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Lalu kemudian Mrs. Ellen White di dalam buku Health Reformer 1 November 1877 mengatakan bahwa kekuatan fisik, mental, dan moral kita bukanlah milik kita sendiri,
tetapi dipinjamkan Allah kepada kita untuk digunakan di dalam pelayanannya. Sesuai Keluaran 25 ayat 8, bait suci itu adalah sarana supaya Allah boleh menjangkau manusia. Nah, apa hubungannya dengan tubuh kita? Dalam cara yang sama, tubuh fisik kita ini juga adalah sarana Allah untuk berbicara kepada kita dan untuk membawa pengaruh yang positif kepada orang yang di sekitar kita. Apa yang kita makan, aktivitas kita, apa yang kita pikirkan mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita ini adalah sarana Allah untuk berkomunikasi melalui bisikan Roh Suci supaya rohani kita dibangunkan, kita melakukan kehendak Tuhan, dan kita melayani sesama kita. Dalam cara ini, maka tubuh itu dapat disamakan dengan bait suci. Lalu pertanyaan atau pokok diskusi selanjutnya adalah tentang tanggung jawab kita menjaga tubuh kita dan menggunakan tubuh kita untuk apa? Kembali lagi saya mau mengutip dari penulis Kristen Ellen White di dalam buku Testimonies jilid 2 halaman 522 mengatakan, semua yang mengaku sebagai pengikut Yesus hendaknya merasa bahwa ada tugas yang diembankan kepada mereka untuk memelihara tubuh mereka dalam kondisi kesehatan yang terbaik. Agar, ini alasannya, mengapa kita menjaga tubuh kita? Agar pikiran mereka boleh jernih untuk memahami hal-hal sorgawi. Jadi di sini adalah tanggung jawab semua yang mengaku pengikut Kristus menjaga tubuh mereka supaya ada dua hal. Yang pertama, supaya kita bisa melayani Tuhan lebih baik. Dan yang kedua, supaya pikiran kita akan dapat memahami hal-hal sorgawi, boleh jernih untuk mana Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Demikianlah alasan mengapa kita perlu menjaga tubuh kita. Baik, terima kasih pendeta. Dan pokok pembahasan selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara agar pikiran kita selalu tertuju, berfokus kepada Kristus. Nah, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai pembahasan ini. Kita bisa buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Di sana Alkitab mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Kemudian saudara juga bisa buka di dalam Roma pasal 8 ayat 5. Di sana Alkitab mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi sangat penting untuk hidup dari roh dibandingkan hidup menurut daging. Ayat yang selanjutnya didapat dalam Roma pasal 8 ayat 10. Di sana dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dari ayat-ayat ini menegaskan penting sebagai umat Kristen untuk hidup di dalam Kristus, fokus kepada Kristus. Tetapi kita punya pertanyaan yang mendasar. Bagaimana caranya agar saya bisa berfokus kepada Kristus, hidup di dalam Kristus? Saudaraku, di dalam Roh Nubuat, lebih khusus kitab atau buku Kebahagiaan Sejati bab 3 atau chapter 3, di sana dikatakan kita tidak dapat hidup dalam Kristus jika kita tidak bertobat. Jadi inti dari semuanya itu adalah pertobatan. Ada 7 hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita supaya komunikasi kita, kehidupan kita yang kita inginkan hidup di dalam Kristus itu tidak terjadi gangguan. Yang pertama adalah perlu kita meninggalkan dosa. Kenapa? Karena dosa-dosa yang berakar itu akan memutuskan hubungan kita dengan Yesus. Kita tidak akan bisa hidup berfokus kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup di dalam Dia kalau dosa-dosa itu masih berakar di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar akan dosa kita. Bagaimana saya tahu saya sementara berbuat dosa? Saya perlu membaca Alkitab. Kita perlu membaca Alkitab. Dari Alkitab inilah akan diberitahukan kepada kita mana yang salah dan apa yang perlu kita perbaiki dari kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga adalah kita harus paham akibat dari dosa. Apa saja akibat dari dosa? Nah, Ellen G. White menjelaskan kita tidak akan pernah meninggalkan dosa tanpa paham akibatnya. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai umat Kristen, kita harus paham akibat dari pelanggaran kita itu akan menuntun kita kepada pertobatan. Hal yang keempat adalah harus ada
perubahan. Kita harus memiliki komitmen untuk melakukan perubahan. Apabila saya tahu saya salah, apabila saya tahu hal-hal yang saya masih lakukan sampai saat ini adalah sebuah kesalahan, saya harus mengadakan perubahan. Yang kelima adalah kita harus menanamkan sifat untuk melawan dosa. Ada di dalam hati kita sifat untuk selalu melawan dosa. Ini adalah dosa, saya tidak akan lakukan ini. Ini adalah salah, saya tidak akan lakukan ini. Kemudian yang keenam adalah tekun di dalam doa. Ini sangat penting. Oleh karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita sering berdoa, maka komunikasi dengan Tuhan itu akan semakin baik. Semakin sering kita berkomunikasi, semakin besar kuasa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketujuh adalah kita harus mati untuk dosa kita. Artinya adalah jika kita mati untuk manusia lama kita, kita akan hidup di dalam manusia baru. Nah, mungkin kita bertanya, apa sebenarnya impact dari pikiran yang fokus kepada hal-hal yang di atas? Apa hasil atau apa sebab jika kita berfokus selalu kepada Tuhan, pikiran kita selalu berfokus kepada Tuhan? Di dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman atau chapter yang ketiga, di sana menjelaskan jika kita bertobat dan kita mau meninggalkan dosa-dosa kita, maka Tuhan akan menaruh di dalam hati kita kerinduan untuk melakukan hal yang benar. Nah, jika kuasa Kristus ini menarik kita, itu akan mengakibatkan dua hal. Ya, itu akan mengikatkan satu pengaruh di dalam kehidupan kita. Maksud saya ada tiga hal. Yang pertama adalah hati nurani kita dibangun. Ini penting karena hati nurani itu adalah tempat Allah berbicara kepada kita. Jika hati nurani kita tidak baik lagi, diganggu dengan kuasa setan, maka pertimbangan-pertimbangan kita akan cenderung melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tetapi kalau hati nurani kita bersih, itulah tempat Allah mencurahkan kehendaknya kepada kita sehingga kita dapat memahami apa maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah tabiat kita diperbaiki. Ini adalah pengaruh yang baik. Jika kita mau memikirkan hal-hal di atas, maka tanpa kita sadari, tabiat kita hari demi hari akan diperbaiki menjadi sempurna sama seperti Kristus. Dan yang ketiga, pikiran kita akan dimampukan untuk mencari perkara-perkara yang memberikan damai sejahtera, kegembiraan, dan kesucian. Bukanlah suatu hal yang sungguh luar biasa apabila kita selalu berfokus kepada Kristus. Memikirkan hal-hal yang di atas akan membawa banyak dampak positif dalam kehidupan rohani kita. Pokok pembahasan selanjutnya kita bisa tanyakan, apakah pikiran yang tidak baik juga dikategorikan dosa? Apakah kalau saya berpikir sesuatu yang tidak baik di dalam pikiran saya sudah berdosa? Di dalam Roma pasal 8 ayat 6 sampai 7. Di sana Alkitab mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Nah, saudara-saudara, kita lihat kata keinginan di dalam ayat ini datang dari kata phronemah yang berarti to think atau thinking atau memikirkan. Nah, itu berarti ayat ini sementara menjelaskan kepada kita kalau kita memikirkan di dalam pikiran kita hal-hal yang bersifat keinginan daging, itu adalah sebuah perseteruan dengan Allah. Oleh karena itu, di ayat inti kita sudah melihat Paulus rindu agar pikiran kita itu disucikan. Bukan saja roh kita, tetapi jiwa kita, bahkan tubuh kita. Di dalam Para Nabi dan Bapa volume 1 halaman 323, di sana dikatakan, kesucian dituntut bukan saja dari kehidupan yang dapat dilihat dari luar, tetapi juga dalam keinginan-keinginan yang tersembunyi, serta perasaan hati. Kristus yang mengajarkan tentang tuntunan hukum Allah, yang mencakup daerah yang amat luas, menyatakan bahwa pandangan atau pemikiran yang jahat itu adalah juga dosa, dalam arti yang sebenarnya sebagaimana halnya perbuatan yang melanggar hukum. Di dalam kutipan ini sangat jelas, Nubuat mengatakan, kalau saja di dalam pemikiran kita ada hal-hal yang jahat, hal-hal duniawi,
itu sama seperti kita telah melakukan dosa, itu sama seperti kita telah melanggar hukum Allah. Baik, terima kasih pendeta. Dan di dalam diskusi kita disinggung juga tentang pandangan tentang Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Roh Suci itu hanya ada pada kita jika diminta? Serta apakah Roh Suci itu ada pada semua orang atau hanya bagi orang yang percaya kepada Kristus saja? Mari kita lihat. Adalah benar bahwa ketika kita meminta maka Allah akan memberikan Roh Kudus. Lukas pasal 11 ayat 13 menyatakan hal itu. Namun ketika kita melihat ayat lain, khususnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 mengatakan di sana, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam konteks ayat ini, kata menginsafkan dunia jelas mengindikasikan bahwa Roh Kudus bekerja aktif di dalam hati sanubari setiap orang yang hidup di dunia ini untuk membawa mereka menerima kebenaran atau menyadarkan mereka dari dosa mereka. Masalahnya sekarang adalah ada banyak orang yang tetap mengeraskan hati atau menolak bisikan Roh Kudus, sekalipun Roh Kudus itu bekerja dengan aktif memanggil mereka kepada pertobatan. Contoh di dalam Alkitab ada begitu banyak orang-orang di zaman Nuh menolak untuk mendengarkan bisikan Roh Kudus yang disampaikan melalui Nuh. Kemudian Pilatus mendapat kesempatan untuk Roh Kudus berbisik dalam hatinya, tetapi menolak. Penolakan mereka menjadikan diri mereka sendiri resisten atau tidak peka lagi terhadap bisikan Roh Kudus selanjutnya. Nah, kalau begitu apa manfaat hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita atau di dalam tubuh kita? Yang pertama, kita akan diamarkan tentang dosa. Ada warning di sana. Ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk satu waktu berbuat dosa atau melakukan yang benar, maka kita diberikan warning. Sebab dia menginsafkan kita dari dosa. Kalaupun kita sudah berbuat dosa, maka kita dituntun untuk bertobat. Yang kedua, kita dituntun pada seluruh kebenaran. Bukan hanya kebenaran yang parsial atau sebagian saja, tetapi seutuhnya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yang ketiga, kita dihibur di dalam segala tantangan atau kekecewaan hidup, penderitaan hidup. Sebab itu dia disebut roh penghibur. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dan kita ditolong menurut Kisah 1 ayat 8 untuk menjadi saksi, dan dia memperlengkapi kita dengan karunia Roh Kudus. Menjadi saksi bagi Kristus. Lantas bagaimana kita rasakan ada Roh Suci yang bekerja di dalam diri kita, serta saat mana kita merasakan tidak ada? Mari kita lihat Matius pasal yang ke-7 ayat 20 dikatakan dengan jelas di sana, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita hanya akan tahu bahwa Roh Kudus sedang mengendalikan kita bila terlihat buah-buah kasih dan kebenaran di dalam hidup kita. Dan Galatia pasal 5 ayat 25 menyatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin, dikendalikan oleh Roh. Dan akan ada buah-buah dalam hidup, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buahnya. Dengan kata lain, dengan pemenuhan Roh Kudus, kita diubah sesuai dengan citra Allah, kita lahir baru. Titus pasal 3 ayat 5 dan 6. Sebaliknya bila kita menolak dituntun oleh Roh Suci, atau sama saja tidak ada Roh Kudus, ada tapi diabaikan, sama dengan tidak ada, bukan? Maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Galatia pasal 5 ayat 19-21. Dan orang-orang yang seperti ini, yang tidak dituntun, tidak mau dituntun oleh Roh Kudus, dan tidak bertobat, maka mereka tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dengan tidak hadirnya Roh Kudus, Nyonya White katakan, sehubungan dengan penginjilan, maka pekerjaan Injil menjadi tidak berdaya sama sekali. Pengetahuan, bakat, kefasihan, lidah, atau setiap anugerah alamiah yang mungkin dimiliki, tetapi tanpa kehadiran Roh Allah, tidak ada hati yang dapat disentuh. Tidak ada orang yang berdosa yang dapat dimenangkan bagi Kristus. Sebaliknya, jika dihubungkan dengan Kristus, jika karunia Roh menjadi milik mereka, murid-muridnya akan menjadi orang-orang yang paling efektif di dalam menjalankan misi pekabaran Injil, walaupun mereka miskin ataupun tidak berpengetahuan. Nah, apa yang dimaksud dengan melawan roh dan mengapa hal ini disebut dosa, bahkan dosa yang tidak dapat diampuni? Kita harus tahu bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak mampu diampuni oleh Allah. Sebab melalui pengorbanan jasa Kristus Yesus, maka semua dosa dapat diampuni.
Nah, adalah tugas Roh Kudus untuk membawa setiap orang kepada kesadaran akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, bila seseorang terus mengabaikan bisikan Roh Kudus untuk datang bertobat, maka kepekaan untuk mendengarkan tuntunan Roh Kudus akan semakin lama semakin kecil dan pada akhirnya tidak terdengar lagi. Dalam keadaan inilah disebut menghujat, merendahkan atau melawan Roh Kudus. Dan akibatnya orang tersebut tidak lagi merasa perbuatan itu adalah perbuatan melawan kebenaran, firman Allah yang dilakukan bukan lagi dosa. Maka demikian dosa ini tidak akan diakui sebagai dosa atau dibawa kepada Kristus untuk mendapat pengampunan. Ingat, ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni kita. Dosa yang tidak diakui tidak akan diampuni. Itulah sebabnya dosa itu kekal, tidak diampuni, karena tidak pernah dibawa diakui di hadapan Kristus. Markus pasal 3 ayat 29 mengatakan, itu adalah dosa yang kekal, karena tidak pernah dibawa kepada Kristus untuk diampuni. Ingat, Nyonya White mengatakan di dalam buku Desire of Ages atau Alpha Omega jilid 5, halaman 345. Meragukan, mengkritik terang ilahi yang dibawa oleh tuntunan Roh Kudus adalah hal yang sangat berbahaya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan mengangkat pokok diskusi tentang kedatangan Yesus. Nah, apa dan bagaimana sebenarnya kita sebagai umat mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus? Bagaimana caranya? Minimal pada saat ini ada 3 cara yang saya akan bagikan. Bagaimana supaya saudara dan saya mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, bergumul untuk menjadi serupa dengan Kristus atau bergumul untuk hidup suci. Hal ini sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat 2-3, di mana di sana Rasul Yohanes mengatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kalau kita menaruh pengharapan pada kedatangan Yesus, kita harus menyucikan diri sama seperti Tuhan yang kita nantikan yang akan datang kembali itu suci adanya. Yang kedua, kita harus bersedia bagi masa sulit, bahkan penderitaan sekalipun. Oleh karena di dalam Kisah 14 ayat 22, Rasul Paulus mengingatkan bahwa supaya bertekun di dalam iman, dan Rasul Paulus mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Sebagaimana Yesus mengalami sengsara, maka sebagai pengikut-pengikutnya, kita pun bisa mengharapkan bahwa kita akan mengalami sengsara, bahkan juga penganiayaan, bahkan juga penderitaan. Bersiap sedia jika itu datang. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan untuk bersedia adalah melayani atau berbelas kasihan kepada sesama, sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 31-46, perumpamaan tentang kambing dan domba. Nah, pokok diskusi selanjutnya adalah kira-kira apakah ciri-ciri orang yang bersedia jika Tuhan Yesus datang. Nah, walaupun benar memang kita tidak dapat menghakimi atau mengukur keadaan rohani seseorang, tapi Yesus pernah berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, Matius 7 ayat 20. Oleh karena itu saya akan mencoba memberikan kurang lebih 3 ciri khas orang-orang yang bersedia bagi kedatangan Yesus. Dan semuanya ini diambil dari satu pasal di dalam kitab Matius, yaitu Matius pasal 25, khotbah Yesus tentang akhir zaman, dan Yesus memberitahukan ciri-ciri orang yang bersiap sedia bagi kedatangannya. Yang pertama, yaitu mereka yang memiliki persiapan rohani, yaitu mereka yang memiliki minyak di dalam buli-buli atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita baca ini di dalam Matius 25 ayat 1-14, yaitu ini tentang perumpamaan 10 anak darah, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Yang kedua, untuk bersiap sedia kita harus terus bekerja dan melayani sesama, memanfaatkan dan melipat gandakan karunia rohani yang Tuhan percayakan. Ini dicatat di dalam Matius 25 ayat 14-30, ada perumpamaan tentang penggunaan talenta di sana. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, berbuat baik bagi sesama, teristimewa mereka yang terpinggirkan. Hal ini kita lakukan bukan supaya selamat, tetapi perwujudan bahwa kita sementara bergumul untuk menjadi serupa dengan Kristus. Matius 25 ayat 31-46, ini adalah perumpamaan tentang kambing dan domba. Nah, setelah kita memahami ciri-cirinya, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah orang yang sudah ada persiapan, sudah bersedia, sudah memiliki ciri-ciri tadi, pasti masuk surga?
Sepertinya ini bertentangan dengan prinsip kita diselamatkan oleh iman bukan oleh karena perbuatan. Apakah prinsip ini bertentangan? Nah, memang benar bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman. Efesus 2 ayat 8-9, kasih karunia yang kita terima oleh iman. Namun juga beberapa orang Kristen percaya bahwa mereka tidak wajib mematuhi perintah-perintah Allah. Mereka berpendapat bahwa setiap upaya untuk menjaga hukum sama saja dengan legalisme, upaya untuk memenangkan perkenanan Tuhan dengan menjaga hukum. Sementara itu di sisi lain, orang Kristen percaya kepada penghakiman, dan menurut Salomo, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, termasuk setiap hal yang tersembunyi, baik atau jahat. Jadi kesimpulannya adalah, walaupun benar kita diselamatkan oleh karena kasih karunia yang kita terima oleh iman, tetapi kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Oleh karena itu, iman kita harus nampak dari perbuatan kita, supaya kita sungguh-sungguh bersiap sedia bagi kedatangan Yesus. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita tiba pada aplikasi pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan melihat bagaimana tubuh jasmani kita dapat bertumbuh dengan baik dalam konteks Alkitab. Nah, saudara-saudara, sebagaimana kehidupan rohani kita akan bertumbuh jika kita membaca Alkitab, firman Allah, demikian juga tubuh jasmani kita akan bertumbuh dengan baik apabila kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik. Di dalam buku Membina Pola Makan dan Diet halaman yang ke-7, di sana Roh Nubuat mengatakan, gagal mengisi tubuh dengan unsur gizi yang lengkap. Sebagai akibatnya, mereka lemas dan tidak dapat bekerja. Jadi di sini jelas kita perlu untuk melihat gizi, memperhatikan gizi yang lengkap. Kalau kita ingin supaya tubuh jasmani kita ini bertumbuh dengan baik, dengan kuat, Roh Nubuat mengatakan kita harus memperhatikan gizi untuk kesehatan tubuh kita. Nah, bagaimana cara agar pikiran kita seperti Yesus dituntun oleh Roh? Bagaimana agar saya dan saudara memiliki pikiran yang sama seperti Yesus yang dituntun oleh Roh? Saudara-saudaraku yang terkasih, pikiran kita sangat bergantung pada apa yang kita masukkan. Ya, dan input itu bisa datang dari 3 hal. Hal yang pertama itu berupa makanan. Di dalam Membina Pola Makan dan Diet halaman 199, di sana dikatakan pikiran sama halnya tubuh harus menerima makanan yang bersih agar supaya memiliki kesehatan dan kekuatan. Jadi pikiran kita itu harus dimasuki oleh hal-hal yang baik, hal-hal yang bersih agar dapat berkembang dengan baik. Dengan cara demikian, maka kita akan dapat melihat perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, hidup sama seperti Roh, sama seperti Yesus yang dikuasai oleh Roh. Kita bisa lihat contoh di dalam Daniel pasal 1 ayat 19 sampai 20. Ini adalah cerita Daniel dan teman-temannya di Babylon. Di sana dikatakan bahwa raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel. Kenapa mereka tidak setara? Karena makanannya berbeda. Nah, di sana dikatakan maka bekerjalah mereka, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria itu pada raja, dan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan kepada raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Kita bisa lihat pikiran kita itu jika diisi dengan makanan yang baik, maka itu akan membawa kesehatan pikiran sehingga kita dapat memiliki kesehatan yang terjaga dan kita dapat membantu pikiran ini dapat disucikan dari hal-hal yang melemahkan tubuh kita. Kemudian hal yang kedua, input yang kedua yang dapat mempengaruhi pikiran kita adalah pendengaran. Apa yang terjadi dengan pendengaran? Ulangan pasal 6 ayat 7. Di sana Alkitab mengatakan haruslah engkau mengejarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya firman Tuhan itu harus didengarkan. Kenapa? Oleh karena firman Tuhan yang didengarkan berulang-ulang itu dapat mempengaruhi kesehatan pikiran kita, mempengaruhi akal kita atau roh kita sehingga kita dapat selalu terhubung dengan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga
adalah tontonan apa yang kita lihat. Kalau tadi apa yang kita makan berpengaruh kepada pikiran, apa yang kita dengar juga berpengaruh kepada pikiran kita, dan yang terakhir adalah tontonan lewat mata, itu juga berpengaruh kepada pikiran kita. Rono buat mengomentari soal pertunjukan-pertunjukan duniawi dan tempat-tempat hiburan yang penuh dengan kepelisiran di dalam Nasihat Bagi Sidang halaman 180. Di sana Ellen G. White mengatakan, setiap orang muda yang biasanya menghadiri pertunjukan seperti itu akan menjadi lebih bejat dalam prinsip. Sangat-sangat keras. Oleh karena ketika kita membiasakan pikiran kita atau mata kita melihat tontonan-tontonan duniawi dan kepelisiran duniawi, itu akan merusak dua hal penting menurut Nasihat Bagi Sidang halaman 190, yaitu merusak akhlak, dan yang kedua adalah merusak kesan rohani bagi orang tersebut. Bukan saja di bioskop, tetapi juga lewat HP, sosial media, tontonan-tontonan kita yang kita lihat itu dapat berpengaruh pada kerinduan kita di dalam hidup, di dalam roh. Saya pikir ini sangat penting untuk kita pelajari apabila kita mau pikiran kita itu bersih, dijaga dan dipelihara agar dapat berfokus kepada Tuhan, maka kita harus menjaga apa yang kita masukkan lewat mulut, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup dari diskusi kita, bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat kuat dalam tubuh, pikiran, dan rohani, meskipun kita hidup di zaman yang penuh dengan perkembangan zaman sekarang ini. Dan apakah kita siap kapanpun Yesus datang? Mari kita lihat. Supaya tubuh ini tetap menjadi bait suci Roh Kudus, maka kita harus menjalani pola hidup yang sehat tentunya. Nutrisi, air yang sehat, kemudian udara, sinar matahari, pola pertarakan hidup kita, dan lain sebagainya, termasuk mengikuti pola-pola hidup sehat yang ada di dalam Alkitab, dan juga pola istirahat. Kalau kita melanggar hukum kesehatan, maka sudah pasti kita tidak akan sehat secara jasmani. Kemudian pikiran, jelas di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan di sana. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita menaruh hal-hal ini dalam pikiran kita akan dipenuhi dengan sukacita. Nah, secara rohani, Matius 6 ayat 33, kita harus punya prioritas. Dan prioritas pertama kita adalah Allah, kebenaran, dan kerajaannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Jalanilah kehidupan iman hari ini. Dan anggaplah hari ini adalah hari terakhir di mana kita hidup, supaya kita boleh bersiap sedia memberikan yang terbaik untuk kehidupan ini, boleh kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah bersaksi. Ketika kita bersaksi, menginjil, maka kita sedang exercise. Di dalam kita menyampaikan kebenaran, kabar baik kepada orang lain, iman kita dikuatkan, dan kita akan semakin menanamkan kebenaran di dalam pikiran kita, di mana perlu untuk ketika Roh Suci bekerja, maka kita akan tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Kapanpun Yesus datang, kita didapati setia. Mari kita berdoa supaya kita boleh tetap menjaga tubuh kita, pikiran kita, dan kerohanian kita untuk kita tetap sedia menyambut atau menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan demikian, apa yang kami dengarkan, apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, itu boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jagalah tubuh, jiwa, rohani kami Tuhan, agar kami bersedia bagi kedatangan Tuhan, supaya pada hari Maranatha kami akan mewarisi kehidupan kekal, hidup selamanya di dalam kerajaan sorga, bersama dengan semua umat tebusan dan bersama dengan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa, berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.